4. Baik ya. Ini di sini disebut, ini anggap saja sudut ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Yang penting ini, anggap aja ini Hajar Aswad. Nanti posisinya Hajar Aswad itu ada di kiri kita. Bukan begini. Kalau begini melawan ini. Nanti di sebelah sana ada lampu hijau. Bisa dimengerti ya? Memulainya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya di sini. Lah, Pak Haji di sana. Saya udah ke sini. Pak Haji baru. Jadi Bapak Ibu nanti lihat sendiri. Kalau Bapak Ibu yang di belakang, saya udah di Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu jangan, karena belum nyampe. Jadi tunggu sampai dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimengerti ya? Ya. Nih Umi. Ini kan saya mulai nih. Umi belakangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Umi belum nyampe. Maka pas saya udah sampai di sini, Nah, Umi baru sampai di sini baru Bismillahirrahmanirrahim. siap ya. Tapi kalau belum sampai sujud, jangan. Nah, di situ disunahkan untuk yang namanya al-isti'lam. Isti'lam itu kita mengucapkan salam. Boleh dicium, boleh dengan hanya melambaikan. Jadi jangan sampai nanti Pak, nilainya sama Pak. Saya ulangi, nilainya sama. Kita begini, dengan kita nyium Hajar Aswad nilainya sama. Jangan nanti ada rombongan bisa sendiri kejar Hajar Aswad, ya. Gak usah, itu kalau mau ke Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad, ada waktu sendiri. Yang kedua, kita lagi dari pakaian ihram. Ada lalanan ihram tadi apa? Parfum bau. Nah, sedangkan Hajar Aswad itu dipakaikan parfum. Jadi jangan sampai mencium. Ini isi Islam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelahnya bergerak. Lihat Pak, dari sini sampai sini, sampai rukun Yamani itu nggak ada doa khusus. Antara travel satu dengan travel lain, kok beda ya Ustaz? Antara satu negara dengan negara lain, kok beda ya Ustaz? Nah, maka dari itu kalau seumpama nanti yang bagian belakang ada yang nggak dengar ucapan saya, doa saya, kejauhan tidak. Bapak Ibu doakan saja sendiri, berdoa. Rabbiyufirli wali-wali orang makamara bayrusabiro. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ketemu jodohnya. Ya Allah, mudah-mudahan aku bebas. Atau mau nanti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terserah. Jadi memang tidak ada bacaan, tapi ada bacaan-bacaan doa dari ulama yang udah disusun. Nah, biar kita nanti nggak bengong banget, maka nanti saya pimpin. Seumpama nanti bacaan doa itu sudah sampai di sini selesai, maka saya berikan ruang untuk Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri. Karena barangkali ada yang punya doa, pengen punya rumah, ada yang mau menikah, ada yang ini dan sebagainya, silakan berdoa sendiri. Hanya saja baru nanti sampai di rukun Yamani, ya, rukun Yamani, sudut sebelum sudut Hajar Aswad, di situ ada satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Apa itu? Rabbana atina. Jadi dari sini ke sini aja, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Baru sampai di sini Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan satu putaran 7 kali. Kata baginda Rasulullah SAW, kata baginda Nabi, mantofa usbuan bil baiti, orang yang tawaf 7 putaran. Maka kata Rasulullah SAW, bikulli khutwatin, satu langkah kakinya itu ditulis satu pahala kebaikan. Satu kaki kirinya diangkat, itu dihapuskan yumha'an husai'at, dihapuskan dosa. Lalu yang kedua, jadi apa? Perbanyak langkah kaki kita. Dan yang kedua apa? Ustaz, saya punya urat asem. Ini gimana? Saya pernah pesan saat manasik apa? Kata Allah di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi bagaimana? Bismillah sampai sana sehat, insya Allah disehatkan.
Nanti sebelum kita tawaf, kita baca doa sama-sama. Kita baca Fatihah agar dikuatkan, agar disehatkan, dan mudah-mudahan doa juga supaya apa? Ya Allah, selama putaran saya nggak pipis. Itu minta sama Allah, ya Allah yang minta. Supaya nggak batal, nggak ini dan lain sebagainya. Tapi nanti mengantisipasi kalau memang nanti ada yang batal, bisa nanti beli spray. Sudah ada semua. Ya nanti Oke guys, air ini zam-zam, lagi nah, ini seperti ini. tutorial untuk Bagaimana? Udah tinggal di tawaf di karena ini dari jamaah Payat. Besok Udah, mulai lagi. acara Seumpama, tawaf. Hari ini tutorial ibu ulang. batalnya di sini. Nah, pas setelah wudhu mulainya dari sini lagi. Atau ibu batalnya di putaran kedua atau ketiga, maka nggak usah dari satu pertama lagi, tapi muternya tinggal dilanjutkan. Bisa dimengerti ini? Selesai nanti kita sholat, selesai kita tawaf, kita akan mundur. Kemana? Ini Hajar Aswad. Di sini ada Hijir Ismail, ada Makam Ibrahim. Kita nanti akan sholat menghadap Ka'bah. Di situ kita sholat sunat tawaf 2 rakaat. Selesai tawaf. Setelah selesai sholat sunat, lalu apa? Kita berdoa. Silakan Bapak Ibu yang punya hajat berdoa masing-masing. Kami memang kalau di buku ada doanya bareng-bareng. Cuman kami lebih apa? Daripada kita membaca, lebih baik kita berdoa. Beda antara baca doa dengan berdoa. Kalau kita baca doa, kadang kita nggak ngerti Pak apa yang kita minta. Tapi kalau kita berdoa apa? Ya Allah, mau bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, Makassar, Padang dan sebagainya, silakan perbanyak doa. Selesai sholat sunat tawaf, kita kemana? Baru nanti di situ silakan buat ngambil dokumentasi, boleh kita foto. Jadi jangan nanti pas lagi tawaf. Apalagi sampai live TikTok. Hai guys, lagi tawaf. Emang ada tuh? Ada, nanti Bapak lihat sendiri. Orang Indonesia, orang luar negeri ada. Kita fokus ibadah saja. Nanti selesai, saya berikan waktu. Yang mau foto di depan Ka'bah, yuk sama-sama. Suami, istri, dan lain sebagainya. Lalu setelah selesai sholat sunat tawaf, kita kemana? Kita menuju tempat sa'i. Sebelum kita menuju tempat sa'i, kita minum air zam-zam. Bu, disunahkan sebelum minum air zam-zam itu apa? Disunahkan untuk berdoa. Kata baginda Nabi, ma'uz zam-zam lima syuriba fihi. Air zam-zam itu punya khasiat. Apa khasiatnya? Dia itu bermanfaat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ibu, ini maaf ya, biasanya kalau tawaf itu landai, gak terlalu capek. Sa'i, naik turun. Nah, kita minta dengan air zam-zam ini, ya Allah berikan saya kekuatan agar sa'i saya kuat sampai selesai umroh ini. Ya Allah, angkat penyakit saya yang urat asem dan semuanya, minta angkat semuanya. Insya Allah dibacakan doa, minum. Setelah minum kita menuju rukun yang ketiga, yaitu apa? Sa'i. Dimulai dari Sofa lalu ke Marwah, dari Marwah ke Sofa 1 kali, itu sampai 7 kali. Nanti selesainya di bawah. Setelah selesai kita baca doa bersama, lalu baru setelahnya kita tahallul, mencukur rambut. Nah, di dalam tahallul mencukur rambut ini kata Nabi ada sunnahnya. Apa? Kalau bisa dipelontos, dibotakin sampai licin. Karena di dalam hadis Rasulullah itu berdoa khusus buat mereka yang tahallulnya dibotak. Jangan takut-takut, Ustaz nanti saya nggak ganteng. Nggak apa-apa, botakin aja, nanti nunggu lagi kok, gitu ya. Rasul berdoa, Allahumma gfir lil muhalikin, ya Allah ampuni dosanya orang-orang yang tahallulnya sampai botak. 3 kali didoakan sama Rasulullah, baru didoakan yang keempat, Allahumma gfir lil muqassirin, ya Allah ampuni dosa-dosanya orang yang mencukur tahallulnya cuma dipendekkan. Nah, cuman karena kita mau umrohnya ada yang mau 2 kali, ada yang mau 3 kali, maka setelah tahallul yang pertama ya cukup dipendekkan saja dulu, jangan sampai dipelontos. Nanti yang kedua gimana? Apa yang mau dicukur, gitu ya? Ya, jadi nanti cukurnya di mana Ustadz? Nanti ada barbershop. Bapak kalau mau duduk aja nggak apa-apa, silakan.
nanti di barbershop. Jadi nanti tahlul. Kalau ibu-ibu nggak dibotak, cuma sebagian saja. Nanti yang mencukurkan siapa? Suami atau bisa juga rekan-rekannya yang lain. sudah dicukur. Gitu, saya nanti mencukurkan ke Rekan yang Bapak. sudah dicukur. Kalau Iya. belum dicukur nggak boleh. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah selesai kita sa'i, setelah selesai kelanjutnya yaitu tahallul, maka usai sudahlah pelaksanaan umroh kita. Larangan-larangan ihram sudah nggak berlaku lagi. Boleh mandi pakai sabun, boleh berhubungan dengan istri, dan boleh lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah selesai pakai pakaian ihram. Bisa dimengerti ya Pak? Baik. Sampai dikit Ustaz, sampai dikit. Ya. Sampai dikit. Monggo silakan. Khususnya untuk ibu-ibu. Khususnya untuk ibu-ibu. Nambahin sedikit khususnya untuk perempuan. Perempuan. Biasanya ibu-ibu kalau di bis, kalau orang yang biasaan suka gigit-gigit Oh, ya. kuku, ya itu kena dam juga, karena kan tidak boleh memotong kuku. Terus ya, maaf yang gatel, garuk-garuknya jangan kenceng-kenceng, takut ada rambut yang protol. Nah yang digaruk sini nggak apa-apa, rambut yang bahaya itu nanti pada protol, jadi garuknya. Terus nanti ketika kita sampai hotel, itu kan kita biasanya check in dulu ya Tat ya, Ya. check in dulu, kemudian kita berbuang dulu, boleh kita buang air besar, buang air kecil, karena kita nanti makan dulu sebelum langsung ke Masjidil Haram. Nah ini perhatikan ibu-ibu, kita tetap aurat walaupun itu dengan sekamar yang semua perempuan. Jangan mentang-mentang sama-sama perempuan, begitu sampai hotel, dapat kamar, jilbabnya dibuka, kencing-cincing, wah. Nah, jadi jilbabnya bukanya di kamar mandi. Perhatikan, ya di kamar bukanya di kamar buka tuh langsung rambutnya diurai. Ini kan tetap nggak boleh untuk dulu. Ya, kita masih punya dalam keadaan ihram. Hati-hati, jangan malah wah sisiran. Hati-hati. Kadang-kadang kalau tidak diperhatikan, namanya tidak dicatat. Ya, paham ya? Yang kebiasaan sama orang kita bawa, ya. Misalnya apa yang di sebelah kita? Di sebelah bau kita. Nah, ibu-ibu misalnya bapaknya nggak biasa, nggak boleh. Bapak tadi mana ya? Pak, jadi merubah arah kiblat. Jadi pastikan Bapak ke depan posisi kiblat ini. Nah, Pak. Ya, kelihatan bapak-bapak sama siapa saja. Terus nanti ketika makan juga habis makan nggak boleh tuh. Kebiasaan kan ibu-ibu biasanya langsung cuci tangan. Nah, nggak boleh pakai sabun. Ya, nggak boleh. Sekarang ya, Bapak Ibu semuanya tambahan. Pokoknya nanti kami akan ngawal dari mulai perjalanan, besok kami akan kawal. Kalau ada yang ragu, tanyain aja daripada harus bayar dam. Ya, Ustadz, saya boleh nggak kalau begini? Gitu. Jangan setahu, nanti tahu-taunya, wah, udah kena, ya nggak bisa. Gitu ya, harus bayar dam. Maka sekali lagi, Drop itu 3 kali putaran, 3 kali. apanya Pak? 3 kali, 7. 3 kali. Apa ya? Kan 7, berapa 7? Ah, 2 kali. Ulang lagi. iya. Berapa? Selisihnya besok apa hari itu? Oh, hari itu juga, saat itu juga, Sampai 3 kali. 7 kali. Ya, 7 kali. Ya, itu. Nah. Nanti kan mempadangkan ke Oh, baik, Itu saya kan. Pak. Besok Jadi begini Pak, jadi Besok. begini. Baik, nanti jadi setelah umroh pertama nggak langsung, Berat. besoknya langsung umroh kedua. Enggak, tapi kita istirahat.